Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk Abam 218 ya. Dari 08 13 38 98 wanita usia 27 tahun di Surabaya. Hai Pak, hai. Pak, saya tidak ada pertanyaan, tapi ada permintaan. Wow, oke. Mungkin nggak ya? Pak, kalau di website Rehoboth tidak hanya membagikan lirik lagu, tapi juga yang tersedia kuncinya. Oh. Setahun terakhir ini memang makin banyak yang menggugah chord lagu Pak Eras di website, yang kuncinya bisa di-convert otomatis. Jika dimungkinkan, tolong bagi chord ya Pak, thank you. Oh ya Pak, secepatnya lagu-lagu baru Bapak, tolong dirilis ya Pak Eras. Salam kasih sebesar-besarnya dari saya dan suami kepada Pak Eras. Doakan kami agar kita semua dapat seperti Pak Eras mencintai Tuhan sedalam ini. Dan semoga kita bertemu di langit baru, bumi baru. Oke. Ini penting sekali. Ya, banyak yang mungkin perlu chordnya dan kita tidak sulit kali. Sampaikan kepada sekretariat. Banyak pemain musik kami yang bisa memberikan chordnya dengan mudah. Dan itu pekerjaan yang mudah sekali. Terima kasih, kami akan mengabulkan permintaan ini. Tolong sampaikan kepada Departemen Musik. Dan sampai nanti ada pertanyaan yang sama ya. Berarti sudah harus dijawab. 08 822 814 dan seterusnya. Salam Bapak Erastus. Saya sangat suka sekali dengan semua lagu puji-pujian Bapak. Hal yang ingin saya tanyakan adalah ketika dalam pernikahan salah satu tidak setia dan mereka masih hidup bersama-sama, bukankah dosa perzinahan adalah membawa kutuk? Apakah tidak sebaiknya bercerai? Setidaknya dalam pernikahan itu tidak saling menyakiti. Bisa saja, tapi harus lihat kasusnya. Ini menyangkut anak-anak, menyangkut profesi, menyangkut harta, dan menyangkut banyak aspek. Mertua, lingkungan, dan lain-lain. Sehingga tidak bisa dibuat format baku mesti begini atau begitu. Harus dilihat konteks keadaan dari pasangan itu dan lingkungannya. Selain itu, apakah pernikahan itu masih dianggap benar? Kalau begitu, artinya salah satu selingkuh tapi masih hidup bersama. Saya seringkali menasihati beberapa kasus ya. Ada yang ya sudah cerai. Tapi ada yang pertahankan. Masih bersama tapi tidak hidup sebagaimana mestinya suami istri. Ya itu dilihat dari konteks keadaan keluarga dan lingkungan. Upah dosa adalah maut. Maut di sini bisa mati jasmani dan mati secara rohani. Sekiranya di salah satu pasangan mati secara rohani, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, pasangan yang rohaninya hidup menjadi berkat dan bisa mengubah keadaan pasangan yang mati rohani itu. Apa yang harus diharapkan ketika kita berada di dunia orang mati? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Oke. Jadi apa yang harus diharapkan ketika kita berada di dunia orang mati ya? Yang kita harapkan hanya ketemu Tuhan Yesus. Soal ketemu istri, suami yang sama atau tidak, maksud saya apa kita ketemu juga suami dan istri di dunia akan datang, itu nomor 2. Itu bahkan mungkin tidak perlu kita persoalkan. Yang penting kita ketemu Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, ketika dalam pernikahan salah satu tidak setia dan mereka masih hidup bersama-sama, bukankah dosa perzinahan dalam membawa kutuk? Ya, membawa kutuk bagi yang berzina. Membawa kutuk bagi yang melakukan perzinahan, yang selingkuh, yang tidak tentu tidak. Maka kalau ada yang
kasus seperti ini saya seringkali juga menganjurkan ibu-ibu tidak melayani sebagai suami istri sebab bisa ketularan penyakit. 0813 1156 dan seterusnya, wanita usia 34 tahun. Salam, Bapak Gembala, Pak Gem. Oh, Pak Gem. Sejarahnya dibaca pribadi aja ya. Oke deh. Tetapi sekarang lewat khotbah-khotbah Bapak, kami tahu bahwa kita ada di kapal yang benar dengan tujuan yang benar. Doa kami untuk memiliki pemimpin gereja yang benar, tulus, mau mengajak kami masuk kerajaan surga dan membimbing ketidakpahaman kami tentang firman yang benar. Tuhan sudah kabulkan. Dengan memberikan mentor gembala yang luar biasa, yaitu Bapak Gembala Erastus Sabtono. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gem untuk kasih-Mu lewat suaramu yang keras dan tegas, mengajak kami ke LB3. Semoga aku dan keluarga bisa ya masuk LB3. Ya, soalnya mendengar khotbah Bapak membuat saya pusing dan kepikiran. Ternyata selama ini saya masih jauh dari standar untuk masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaan, Pak. Awal kami menikah dan suami saya rajin membaca Alkitab bersama. Tapi karena kami selalu adu pemahaman tentang arti makna tafsiran ayat-ayat yang kita baca. Misal bahasa roh, baptisan, penyerahan anak, dan lain-lain. Padahal kita sendiri juga tidak paham benar yang kita perdebatkan. Gitu. Hanya mewariskan pemahaman dari background gereja keluarga besar kami masing-masing. Karena waktu itu kami juga bergereja yang tidak memberi kami pemahaman yang benar dan valid. Akhirnya, lebih 4 tahun kita sudah tidak pernah membaca Alkitab bersama. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Kami, karena sudah pernah saya ajak, tapi suamiku seperti tak tertarik membaca bersama lagi. Kadang-kadang membaca Alkitab kalau tidak mengerti maknanya juga menjadi pusing dan boring atau bosan. Lebih baik berdua mendengarkan Truth ID. Nanti akan menemukan bangunan berpikir yang benar. Setelah itu, nanti harus membaca Alkitab bersama. Bisa. Tapi sekarang, dengarkan dulu Truth ID supaya memiliki struktur konstruksi bangunan kebenaran. Ya, itu sudah cukup sekali. Kedua, kartu yang kami dapat waktu status GBI Rehoboth, apa berlaku juga di GSKI, Pak? Harus diganti dulu GBI Rehoboth, sekarang GSKI Rehoboth. Jadi, ya harus menginformasikan jemaat GSKI Rehoboth. Bagaimana cara mendaftarkan diri lagi di GSKI, Pak? Terus kalau sudah bersama di GSKI, apa tanggung jawab kami, Pak? Oke. Di Truth ID ada Google Form, lalu Anda bisa, tanda kode itu loh. Bisa mendaftar dengan Google Form, Anda bisa ikut mendaftar. Kalau nanti pakai handphone cukup diklik, nanti akan bisa. Ya, kami akan menginformasikan, nanti staf saya akan menginformasikan. Ya, akan menginformasikan untuk ibu ini serius harus kita perhatikan, diinformasikan, biar dihubungi. Oke. Ibu rumah tangga usia 45 tahun, 0812 739 0 dan seterusnya. Salam Pak, terpujilah Tuhan yang sudah menyadarkan saya untuk kembali kepada rancangan Bapak semula melalui program-program Truth terkhusus Relaxation with God yang Bapak pimpin. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan telah menemukan kebenaran-kebenaran ilahi yang sejati. Dan saya siap melakukan dan membagikan kebenaran-kebenaran ini kepada orang yang saya cintai, dimulai dari keluarga kecil dan keluarga besar. Terima kasih. Oke, kembali kasih Ibu. Ya. 08 19 09 09 0 dan seterusnya. Dari Surabaya, wanita. Salam Pak Pendeta Erastus, kami sekeluarga sangat bersyukur
bisa mendapatkan banyak pelajaran rohani dari Bapak Pendeta Erastus. Saya mau bertanya, apakah orang tua pria yang berusia 95 tahun sebelumnya beragama Buddha tapi tidak pernah aktif sembahyang Buddha, sekarang mengalami kanker kulit ganas dan 2 minggu lalu dibaptis. Setelah dibaptis tidak ada yang membimbing rohaninya. Bagaimana seharusnya pendeta? Tahun lalu anaknya laki-laki ajak papanya ke gereja di Surabaya tapi tidak terlalu rutin, kadang-kadang saja. Karena anak laki-laki juga agama Kristen tapi pengikut Yesus. Tapi bukan pengikut Yesus. Anaknya laki-laki juga agama Kristen tapi bukan pengikut Kristus. Berdoa untuk makan atau tidur pun anak laki-lakinya tidak mengerti. Istrinya agama Kristen. Saya merasa sedih melihat keluarga ini. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya langsung teringat dengan Pak Pendeta Erastus yang selalu peduli dengan hidup orang lain tanpa pamrih. Mohon arahannya Pak Pendeta, kalau bisa izinkan saya untuk curhat hal ini, ya. Karena saya tidak bisa SMS secara detail. Saya mengharapkan tuntunan. Oke, ini dari Surabaya, ya. Perlu bimbingan khusus, ya. Tetapi saya harus menjawab dulu, apa yang harus kita lakukan untuk keluarga ini. Terus terang tidak bisa saya arahkan secara lengkap karena saya tidak tahu secara detail masalah yang dihadapi oleh keluarga ini. Tetapi kalau saudari, ini wanita yang jawab, yang bertanya, dalam pimpinan Tuhan pasti nanti akan menemukan apa yang harus dilakukan. Pasti nanti menemukan. Jadi minta hikmat Tuhan. Tuhan pasti akan menuntun apa yang harus dilakukan. Kita berkerinduan mereka mengenal kebenaran dan bisa diubahkan, dikembalikan ke rancangan semula, paling tidak diperkenan masuk menjadi anggota masyarakat. Kalau sampai seseorang mau dibaptis, walaupun dia ya sudah tua, tidak memiliki pemahaman, sulit orang itu jahat, atau sulit orang jahat mau dibaptis seperti ini. Kemungkinan besar atau hampir bisa dipastikan ini orang baik. Dan orang baik bisa masuk surga menjadi anggota masyarakat paling tidak. 08 13 483 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya ini orangnya banyak keinginan untuk melakukan yang baik di hati Bapak di surga. Tapi kadangkala dunia banyak menawarkan keinginan yang membuat hati saya tergiur oleh indahnya dunia ini. Jadi saya mau tanya gimana saya menyikapi hati saya yang harus tertuju kepada Bapak di surga. Makasih atas jawabannya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan bagaimana tidak tergiur nih maksudnya ya. Bagaimana tidak tergiur, tapi tidak tergiur dunia ini, tapi matanya tertuju ke surga saja. Ya, ini yang pertama harus komitmen dari Bapak sendiri. Harus Anda sendiri punya komitmen. Aku tidak mengingini dunia, aku tidak menoleh ke belakang, aku mengingini Tuhan saja. Lalu ikuti Truth ID terus, setiap seri pasti mengubah. Tapi betul-betul mau belajar ya, mengikuti bukan hanya asal-asal. Betul-betul mau mengikuti. Jangan lupa tiap hari berdoa 30 menit. Jangan bergaul dengan orang yang membuat Anda ceroboh hidup atau merangsang tidak takut akan Allah. Ya, 30 menit berdoa tiap hari. Jangan lupa, nanti Anda akan lebih mengarahkan diri kepada Tuhan. Ingat, tekad meninggalkan dunia. Selalu mendengar Truth ID. Hindari pergaulan yang merusak roh kita. Dan duduk diam di kaki Tuhan minimal 30 menit setiap hari. Oke. 0813 1662 dan seterusnya. Dari Cibubur. Salam Om Eras, pertanyaan pertama mungkin ini seakan-akan aneh Om. Tapi saya penasaran. Kita saat ini berada di bumi di mana kalau waktu itu saya ikut seminar Om Eras tentang tata surya bumi ini seperti debu. Menurut Om Eras di luar bumi ini apakah ada kehidupan lain?
Karena jika dilihat dari berita Kompas, https://aw dan seterusnya, dan seterusnya, ada beberapa data di sini. Di tahun ini Pentagon, Departemen Pertahanan AS resmi merilis rekaman video tahun 2013 terkait Unidentified Aerial Phenomena atau UAP. Fenomena udara tidak dikenal atau biasa kita masyarakat mengenal sebuah UFO. Unidentified Flying Object. Mohon penjelasannya Om, kiranya Tuhan Yesus memberkati Om dan keluarga. Saya tidak bisa menjawab karena hal ini juga belum sesuatu yang diakui sebagai pengetahuan yang diakui benar oleh masyarakat dunia mengenai UFO ini. Jadi saya sendiri juga tidak akan bisa memberi komentar, nanti saya salah ya. Lebih baik tidak. Saya harus menjawab tidak tahu atau belum tahu. Soal UFO ini ya. Soal UEP juga ya. Pertanyaan kedua, ada yang ingin saya tanyakan Om. Banyak teman saya yang bisa dibilang percaya kalau mereka sudah bertobat dan Tuhan mengampuni semua kesalahan mereka. They said we're saved by His grace no matter what He did. Waduh, mereka berkata kami sudah diselamatkan oleh anugerahnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kami lakukan. Ini benar-benar sesat. Sesat. So, kita tidak masalah jatuh dalam dosa. Karena dosa kita sudah ditanggung. Dan beberapa waktu yang lalu ada artis yang transgender dari pria ke wanita. Bertobat dan berkata dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Long story short, di dalam statementnya bahwa dia merencanakan untuk menikah dengan pria. So, sorry Om, bukan maksud menyerang artis ini. Menurut saya, yang saya pelajari dari Suara Kebenaran, ini salah. Pertanyaannya bagaimana cara menjelaskan ke mereka bahwa apa yang mereka pahami itu salah. Karena ketika berbicara dengan mereka, seakan-akan saya jadi yang aneh Om. Ya. Terima kasih Om. God bless you abundantly. Abundantly. Begini, soal UFO tadi tidak saya jawab, walaupun mungkin ada beberapa pertimbangan, tapi daripada kita menjawab salah dan dibully, mendingan tidak usah ya. Mengenai yang kedua, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, benar. Tapi Tuhan tidak mengampuni keberadaan dosa kita kalau tidak diselesaikan. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Keluarkanlah kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan seterusnya. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Dan siapa yang menolak ini berarti menolak Allah. Jadi kita harus berkeberadaan kudus. Jadi orang Kristen itu berkata begini, Tuhan, terima kasih Engkau mengampuni dosa-dosaku dan menerima diriku. Engkau mengampuni dosa-dosaku dan menerima keberadaanku. Bukan mengampuni keberadaanku. Perbuatan dosa yang kita lakukan, kita akui, kita minta ampun, selesai. Tapi keberadaan dosa kita itu tidak bisa diampuni dalam arti tidak bisa ditolerir. Harus diubah, harus diganti. Itu namanya iman, karena iman itu tindakan. Jadi kalau orang Kristen tidak bertambah menjadi baik dengan dalam standar Kristus, tidak makin seperti Kristus, berarti dia tidak selamat. Karena selamat itu dikembalikan ke rancangan semula dan Yesus itu model dari manusia sesuai rancangan Allah semula. Jadi jangan dengar orang yang berkata, we were saved by His grace, we were saved by His grace, no matter what we did. Nah, itu salah. Oke. Lalu mengenai artis yang ganti kelamin atau transgender tadi, lalu menikah, itu sebaiknya tidak usah kita tanggapi di dalam ABAM ini, karena ini masalah termasuk pribadi. Hanya kalau saudara-saudara sekalian masih belum transgender,
seharusnya tidak melakukan transgender. Dan kalau saudara memiliki keadaan yang memang tidak memungkinkan normal menikah, jangan menikah. Ya, Tuhan akan memberikan kepada kita langit baru, bumi baru yang merupakan pengulangan dunia ini dan sempurna. Kita di sana saja. Oke, laki-laki usia 27 tahun dari Bandung, 0822 1872 dan seterusnya. Salam Pak Eras dan tim, saya pecinta suara kebenaran. Mohon bertanya, bagaimana menurut pandangan Pak Eras mengenai deja vu? Saya waktu kecil seringkali mengalami deja vu. Sekarang sudah jarang. Dan dalam jangka waktu 1 minggu, 3 bulan, mimpi itu suka menjadi kenyataan. Saya mengalami apa yang pernah saya mimpikan itu menjadi kenyataan sama persis ketika dimimpi, baik dialog yang saya lakukan dan juga aktivitas yang saya lakukan. Saya kira kita juga pernah mengalami deja vu, termasuk saya. Waktu kita ada dalam satu situasi, kita berpikir, loh, kok saya seperti pernah ada di sini ya? Bisa. Lalu ada orang mulai mengada-ada, itu inkarnasi. Bukan tidak mungkin kita pernah memiliki satu pengalaman dengan keadaan yang mirip, lalu kejiwaan kita ini seperti sebuah frekuensi yang pas, sehingga kita merasa seakan-akan ada di tempat itu. Tapi sebenarnya itu hanya karena perasaan. Ya, itu. Bisa begitu, itu yang saya tahu. Pernah beberapa kali saya mimpi buruk, horor, melihat setan atau diganggu setan dalam mimpi. Beberapa lama setelah mimpi itu, situasi dan kondisi dalam mimpi itu menjadi kenyataan di kehidupan saya. Akan tapi ketika saya menoleh ke tempat di mana saya melihat setan dalam mimpi itu, saya tidak pernah melihat setan secara langsung. Ini bukan masalah-masalah besar. Apalagi masalah melihat setan, mimpi. Ya, saya percaya bukan tidak mungkin Tuhan memberi pesan kita melalui mimpi-mimpi itu. Tetapi jangan kita kemudian mendewakan mimpi. Seakan-akan mimpi itu selalu berisi pesan Tuhan. Tidak. Jadi kalau Anda mimpi seperti ini, lalu bagaimana? Kalau Anda tidak tahu maksudnya, diam saja. Berdoa minta hikmat Tuhan. Tuhan bisa beritahu kalau memang kita patut diberitahu. Mohon tanggapan Pak Eras mengenai deja vu ini, Pak. Mohon maaf bila ada salah kata atau pertanyaan ini tidak alkitabiah. Oh enggak, ini pertanyaan yang bagus. Deja vu. Yang jelas tidak ada inkarnasi. Sehingga deja vu bukan tidak mungkin satu situasi yang pernah kita alami di mana frekuensi jiwa kita persis seperti itu. Jadi pada waktu kita mengalami, kita berpikir seakan-akan kita pernah. Padahal belum tentu demikian. Itu yang saya pahami. Yang jelas tidak ada inkarnasi. Seperti yang diajarkan agama-agama lain. Oke. Wanita usia 28 tahun. Salam Bapak Erastus yang kekasih. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana sikap sepatutnya kita berdoa yang tulus di hadapan Tuhan? Saya memahami doa adalah berdialog dengan Allah. Kalau dulu doa saya banyak sekali memuat permintaan-permintaan dan harapan-harapan. Lebih banyak tentang hal jasmani, bahkan sampai saya list pokok-pokok doa saya ya di daftar. Ini juga merupakan kebiasaan saya dari remaja, Pak. Namun setelah bertumbuh seiring dengan khotbah dan pengajaran Bapak yang sudah sampai pada tingkat meminta atau menyebut keinginan pun, kalau jasmani sudah tidak lagi, kecuali untuk kerohanian saya, terlebih lagi setelah saya belajar tentang kalimat Tuhan saja, atau tidak sama sekali, LB3, Corpus Christi, dan lain-lain, seringkali saat berdialog dengan Tuhan, saya harus jujur sejujur-jujurnya, isi hati saya yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Bahkan jika itu pikiran-pikiran picik dan tak bermoral, tidak ada yang bisa saya sembunyikan. Puji Tuhan, Ses. Ya, ini latihan ada di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau kita ya memiliki kebiasaan hidup seperti ini, kematian tidak lagi menakutkan. Nah, sejujurnya secara manusia banyak sekali masalah-masalah yang saya ingin minta tolong dan harapan-harapan saya kepada Tuhan, termasuk masalah keluarga, teman, pekerjaan, dan lain-lain. Kadang saya takut menyebutkannya di hadapan Tuhan,
Dan pada saat menyebutkannya kadang saya menangis. Saya memiliki perasaan serakah di hadapan Yesus. Bagaimana menyelaraskan permintaan antara jasmani dan rohani kita? Nah, ini pengertian jasmani rohani juga sebenarnya tidak tepat. Mestinya apapun kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, itu rohani. Tetapi apapun yang bukan untuk kemuliaan Allah, walaupun itu di dalam gereja, duniawi. Ya, terima kasih banyak atas pengajaran Bapak selama ini. Saya tidak pernah mengalami mujizat yang spektakuler seperti kesaksian banyak orang di gereja. Namun saya tahu mujizat yang terbesar adalah Tuhan Yesus dan kesempatan belajar dari suara kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Sampai jumpa di LB3 ya Pak. Oke, amin. Sampai ketemu kita, Ses. Ses termasuk pendukung suara kebenaran. Puji Tuhan. Oke, jadi kita harus percaya kalau Tuhan itu ya, akan memimpin kita kepada kebenaran. Yang saya mau ajarkan kepada saudara mengenai soal kadang saya takut menyebutkan di depan Tuhan. Pada saat menyebut kadang-kadang saya menangis. Oh, soal rohani atau jasmani? Soal rohani atau jasmani? Ini jadi masalah. Kenapa? Karena banyak orang pikir kalau yang bersifat fisik, yang bersifat fisik itu dianggap sebagai jasmani. Tapi kalau tidak bersifat fisik itu dianggap sebagai rohani. Itu tidak tepat. Jasmani atau rohani itu tergantung dari motivasi orang melakukan pekerjaan tersebut. Ini satu hal yang mesti saudara harus ketahui. Jangan semua yang bersifat jasmani selalu itu duniawi. Makan itu duniawi atau rohani? Nah, tergantung motivasi. Jadi saudara harus tahu itu. Jadi tidak perlu saudara merasa melakukan pekerjaan duniawi kalau saudara misalnya sebagai seorang misalnya Anda sebagai seorang pedagang. Wah, itu duniawi. Kalau pendeta rohani. Oh, bukan. Duniawi atau rohani sesuatu bukan tergantung dari benda itu atau pekerjaan itu. Kalau benda, apakah ini digunakan untuk kemuliaan Allah atau tidak? Kalau pekerjaan, motivasinya apa? Ini yang harus dipahami. Ya. Jadi kalau dulu bicara soal rohani selalu dikaitkan dengan gereja, dengan pelayanan, pekerjaan Tuhan di lingkungan gereja. Itu rohani. Makanya sampai ada satu pemikiran begini. Kalau pendeta itu rohaniwan. Loh, kalau pendeta rohaniwan, kalau jemaat apa? Bukan rohaniwan. Lalu apa? Duniawan. Nah, ini salah. Semua orang percaya harus rohani. Ya. Jadi itu harus dimengerti. Ya. Tinggal motivasi orang ya. 08 13 14 10 1 pria usia 42 tahun status menikah. Salam Pak Eras, saya mau bertanya bagaimana Bapak tentang Orantia Book. Orantia Book ini satu buku yang sebenarnya bukan satu wahyu ya. Yang bagi penganutnya dipercaya ditulis bukan oleh manusia. Ini penulisnya adalah sebuah tim gabungan terdiri dari beberapa puluh pribadi, roh dan malaikat. Ya. Jawabnya cuma sederhana. Jangan percaya. Cukup. Hanya Alkitab yang berisi firman Tuhan. Di luar Alkitab bukan firman Tuhan.
Itu kan konteks kita orang Kristen ya saudara. Kalau orang lain memiliki keyakinan ada kitab suci, oh ya itu kita hormati. Kita hormati dengan tulus. You mempercayai sesuatu sebagai firman Tuhan, silahkan. Tapi kalau kami, Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Jadi orang tiapuk tidak perlu dipedulikan dan tidak perlu kita percayai. Sama sekali kita tidak mempercayainya. Ya, hanya Alkitab buku satu-satunya yang mengandung wahyu dari Allah yang menjadi penuntun hidup kita. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng, men-share, saudaraku. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.